Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Keluaran 16 ayat 1-3. Judul renungan hari ini, berhenti mengeluh. 2 bulan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, orang Israel kembali mengeluh. Setelah semua yang belum lama ini mereka lihat tentang apa yang Tuhan lakukan, mereka bahkan tidak menganggap bahwa Tuhan dapat menyediakan makanan bagi mereka saat mereka mengikuti pimpinannya. Seolah-olah mereka telah melupakan kuasa yang baru saja Tuhan tunjukkan demi mereka. Keluhan akan mengalir dari hati orang yang lupa akan kebaikan Tuhan. Untuk itu, kita harus bertekad untuk selalu mengingat apa yang telah Tuhan lakukan. Mazmur 77 ayat 12-15 mengatakan, "Aku akan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku akan mengingat keajaiban-keajaiban-Mu di zaman dahulu. Aku akan merenungkan semua pekerjaan-Mu dan membicarakan perbuatan-perbuatan-Mu. Jalan-Mu itu suci, ya Allah. Siapa Allah yang besar seperti Allah kami? Engkau adalah Allah yang mengerjakan keajaiban-keajaiban. Engkau telah memberitahukan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa." Ketika kita mengingat kebenaran ini, bagaimana kita dapat meragukan kemampuannya untuk memelihara kita? Ketika kita mengingat kembali semua campur tangan Tuhan dalam hidup kita, ketakutan kita bahwa Tuhan akan meninggalkan kita akan lenyap. Tuhan itu konsisten, dan konsistensinya itulah yang membuat iman kita begitu kuat. Ketika kita merasakan godaan untuk mengeluh, mari kita kembali melihat Efesus 1 ayat 3-14 dan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita secara pribadi. Karena kita adalah pribadi yang diberkati dengan setiap berkat rohani. Kita adalah pribadi yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita adalah pribadi yang ditentukan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita adalah pribadi yang diterima sebagai milik Allah. Kita adalah pribadi yang ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Kita adalah pribadi yang dilimpahi dengan rahmat dan kasih sayang. Kita adalah pribadi yang diberi wahyu untuk mengetahui kehendak Allah. Kita adalah pribadi yang diberikan warisan abadi. Kita adalah pribadi yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tuhan yang sama yang memberi kita semua hal menakjubkan ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Daripada mengeluh dalam ketakutan dan kekhawatiran, marilah kita mengingat siapa Tuhan kita. Dia tidak berubah, Dia tidak menyerah, Dia terus bekerja di dalam dan melalui anak-anaknya. Saat kita tersesat di padang belantara, kita selalu dapat berseru dengan penuh harapan akan keajaiban Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.